Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya kan? Oke, tetap semangat, tetap sehat. Semoga kita semua di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari ini bertemu dengan Pak Indra lagi dalam pelajaran IPA. Semoga kita semua tetap diberi semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, pada bab 1 ini kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Nah, apa itu pengertian dari IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, di dalam menemukan konsep-konsep IPA, maka para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut observasi atau pengamatan. IPA berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Penelitian yang dilakukan ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut dinamakan metode ilmiah. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Nah, langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah melakukan observasi awal, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat melakukan eksperimen, yang kelima melakukan analisis hasil, yang keenam adalah menarik kesimpulan. Nah, anak-anak, yang tadi langkah-langkah metode ilmiah yang pertama melakukan observasi awal. Observasi itu dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah itu artinya adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak, yaitu merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis itu adalah membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang diangkat. Kemudian yang keempat adalah melakukan eksperimen. Eksperimen itu adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Nah, itu anak-anak yang melakukan analisis hasil. Analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Yang keenam, menarik kesimpulan. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Nah, sekarang masuk ke materi proses penyelidikan IPA. Proses penyelidikan IPA meliputi 3 tahap, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Nah, yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan itu adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat. Misalnya, mengamati perubahan warna lautan dapat dilakukan dengan indera. Yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi artinya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan antar aspek yang diamati dan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian yang ketiga adalah mengomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengomunikasikan hasil penyelidikan. Masuk ke objek IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, objek IPA dapat berupa benda berukuran sangat kecil atau mikroskopis, misalnya bakteri, virus, dan atom, atau benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, dan tata surya. Nah, itu ya anak-anak. Oke anak-anak, sekian dulu ya untuk pertemuan pada hari ini. Nanti untuk materi selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.